Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, wa fillah rahimakumullah, pada hari ini kita bisa bermuajahah di dalam layar Zoom yang insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu tafsir surat Al-Kahfi yang insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustazah Husni Farhani. Ya, insya Allah juga ini temanya sudah masuk ke Ashabul Kahfi, ya, bagian pertama yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustazah. Untuk menghemat waktu, marilah kita sama-sama memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tafadhol masykurah kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya. Mangga. Biasanya rada bintang-bintang salib. Iya, Ustazah. Singaya damang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan agenda hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakannya dengan tanpa halangan, tanpa gangguan, karena kalau dengan Zoom itu suka banyak gangguan biasanya ya. Tidak lupa salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus mencintai ajaran Rasulullah, mengkajinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bahkan perjuangkannya. Ikhwani wa akhwati fillah, yang akan kita bahas hari ini adalah tafsir surat Al-Kahfi dari ayat 9 sampai ayat ke-13. Baik, sebelumnya sudah pasti dibahas muqaddimah dari tafsir surat Al-Kahfi ini, dan hari ini kita akan memulai maudhu yang baru mungkin ya, yaitu pembahasan yang lebih kepada kisah Ashabul Kahfi-nya. Baik, saya akan bacakan dulu ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, itu semua adalah ayat-ayat yang diamanahkan untuk dibahas pada hari ini. Semuanya ada 4 ayat. Mudah-mudahan waktu yang kita punyai cukup, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada saya terutama untuk bisa menyampaikannya. Kalau ada yang kurang mungkin bisa ini ya, Ustadz Iman di sini ada Ustadz Iman. Kalau ada yang salah mohon dibenarkan, kalau ada yang kurang mohon ditambahkan. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, di dalam ayat yang ke-9 ini Allah seolah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Am hasibta, apakah kamu menyangka, wahai Muhammad, anna ashabal kahfi, bahwasanya kisah ashabul kahfi ini warraqim dan juga raqim, kanu min ayatina ajaba, adalah dari tanda-tanda kekuasaanku yang menakjubkan. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, surat Al-Kahfi ini merupakan jawaban karena kalau kita lihat dari secara keseluruhan dari surat Al-Kahfi, isinya adalah jawaban-jawaban yang Allah berikan kepada atas pertanyaan atau permintaan para pembesar Quraisy yang bertanya kepada Rasulullah tentang Ashabul Kahfi, tentang kisah Zulkarnain, dan juga tentang ruh. Maka di dalam surat Al-Kahfi ini dijawab semuanya. Nah, artinya semuanya diterangkan, tapi Allah menerangkan kisah-kisah ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Makanya di ayat yang ke-13 tadi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, yang benar gitu, karena kisah-kisah mereka ini sudah mafhum, sudah masyhur di kalangan orang Arab juga begitu. Nah, mereka ingin tahu apakah Nabi Muhammad bisa memberikan jawaban dengan versi apakah sama jawaban Rasulullah versi Al-Qur'an dengan apa yang sudah mereka ketahui begitu ya. Nah, makanya sebelum masuk ke ayat ke-9 ini, dalam tafsir Al-Maraghi, Imam Al-Maraghi menceritakan ringkasan dari kisah Ashabul Kahfi ini. Tapi sampai sejauh ini sumber yang dipakai oleh Imam Al-Maraghi saya tidak dapatkan begitu ya, karena yang baru saya buka dan ketika saya menulis tesis tentang Imam Al-Maraghi ini pun saya tidak mendapatkan dari mana beliau mendapatkan ringkasan dari cerita ini. Beliau hanya memberikan judul Mulakhas Qissat Ahlul Kahfi kama uthira 'alal Arab, sebagaimana yang terkenal di kalangan orang Arab begitu. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir tidak ada, tafsir Ar-Razi pun tidak ada. Mungkin kemungkinan besar ini didapatkan dari Israiliyat. Di sini mungkin beliau mau menceritakan secara detailnya tentang kisah Ashabul Kahfi supaya dengan maksud yang dugaan saya, beliau bermaksud untuk supaya memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kisah yang akan disebutkan secara general dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tidak masuk ke dalam detail-detail ini. Karena detail yang seperti itu tidak, tidak memberikan faidah. Kalau seandainya memberikan faidah kepada kita, tentu saja Al-Quran akan menjelaskannya dengan detail. Tapi detail-detail seperti itu hanya untuk mengenyangkan rasa penasaran, hanya untuk hanya untuk memenuhi itu tadi ya, nafsu kita yang ingin mengetahui secara detailnya. Tapi di dalam tafsir ini disebutkan sampai sedetail-detailnya karena apa? Karena seperti itu pula lah yang terkenal di kalangan orang Arab bahwa kisah Ashabul Kahfi tidak terlalu jauh dari zaman mereka begitu ya, karena menurut mereka bahwa Ashabul Kahfi ini adalah sekelompok pemuda yang melarikan diri untuk menyelamatkan akidah mereka pada zaman di mana seorang kaisar Romawi berkuasa dengan sangat lalim yang memaksa mereka untuk menyembah berhala, mengikuti akidah raja tersebut begitu. Nah, dan ini terjadi setelah zaman Nabi Isa, dan zaman Nabi Isa dari zaman Rasulullah itu hanya terbentang 600 tahun saja, dan kita yakin bahwa
kalau sudah terjadi banyak penyelewengan dari dalam ajaran Kristianiti ini, tentu saja sudah waktu yang berlalu agak jauh begitu. Nah, intinya walaupun di sini disebutkan bahwa berapa orang begitu ya, berapa orang pemuda tersebut, siapa saja, lalu ada dan detail yang lain-lainnya, terangkan tong ya teh, tong lah ya. Punten ya abdi mah dak ieu ya. Nah, iya nanti Bebas Bu Ustadzah, sok atuh. Lepaskan saja. Kak, gimana? Lepaskan saja semuanya. Bebas, bebas. Baik, intinya begini ya. Walaupun kita bahas detail dari Ashabul Kahfi ini, tapi jangan menjadi fokus detail-detail tersebut karena itu tidak memberikan manfaat yang nanti hubungannya akan kepada kepada akidah dan lain sebagainya begitu ya. Tapi ini hanya menjadi sebatas pengetahuan saja begitu ya. Nah itu. Di sini kalau Imam Al-Maraghi menyebutkan bahwa zaman yang terjadi adanya pemuda kahfi ini zaman pada setelah zamannya Nabi Isa. Ketika mereka sudah, karena berlalunya zaman yang agak lama, lalu mereka banyak berbuat dosa, banyak penyelewengan dari ajaran Nabi Isa, lalu selanjutnya mereka dipimpin oleh seorang raja yang lalim namanya Decianus. Dan itu Decianus sudah terkenal ya. Semua orang mengatakan bahwa kaisarnya itu namanya Decianus. Decianus ini memaksa semua orang untuk menyembah berhala, termasuk para pemuda yang menurut sebagian riwayat pemuda ini adalah putra-putra pembesar dari petinggi yang ada di lingkarannya Raja Decianus ini. Nah, pemuda ini ada yang menyebutkan 7 orang. Nah, kalau kita lihat nanti selanjutnya di tafsir selanjutnya di ayat yang ke-21 kalau tidak salah, semua orang-orang berselisih tentang jumlah pemuda ini. Nah, Allah tidak memberikan memberitahukan kepada kita jumlah yang pasti dari mereka itu karena memang pengetahuan tentang jumlah siapa saja, namanya siapa saja, gitu ya, itu tidak memberikan faidah secara kepada umat Islam yang nantinya akan memberikan akibat yang langsung kepada entah itu kepada akidahnya, entah kepada yang lainnya, entah kepada ilmunya dan lainnya, ya. Nah, makanya Allah di dalam ayat yang ke-21-nya sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum gitu ya, mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4 begitu ya, ada yang mengatakan 3 orang, yang keempatnya anjingnya, tapi di dalam ayat itu Allah memberikan isyarat tentang yang benar dari jumlah mereka. Dan itu ilmu ini saya dapatkan dari seorang ustadz saya yang dulu ngajar pas kebetulan ngajar tafsir ini. Namanya Ustadz Salim Syah. Semoga Allah selalu melindungi beliau masih hidup. Beliau mengatakan bahwa isyarat tentang jumlah Ashabul Kahfi itu adalah 7 orang, yang ke-8-nya adalah seorang penggembala bersama anjingnya. Itu dilihat dari huruf wawu yang ada pada ayat 21 itu ya. Ketika Allah berfirman ayat ke-21 sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikenal oleh orang Arab juga yang dalam kisah yang diketahui oleh orang Arab juga. Mereka mengatakan bahwa jumlah mereka itu adalah 7 orang. Lalu ketika mereka melarikan diri dari kota tersebut, dari kota mereka ke arah gunung mencari perlindungan, di tengah jalan diikuti oleh seorang penggembala dan anjingnya. Jadi total 8 orang plus anjing begitu ya.
Nah, jadi di dalam surah ayat yang ke-21 itu sudah di ini kan ada isyaratnya begitu ya. 22 maaf. Saya kuluna, nah wa yaquluna setelah rajman bil ghaib. Di ayat 22 itu rajman bil ghaib. Semuanya itu mereka mengira-ngira saja, mengatakan 3, yang keempatnya anjingnya, 5, keenamnya anjingnya gitu ya. Semua itu adalah perkiraan mereka saja. Tapi setelah itu wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada isyarat yang kemungkinan itu yang benarnya adalah karena isyarat wau di situ. Yang sebelum-sebelumnya tidak ada wau. Salasatun rabi'uhum, sab'atun sadisuhum, kan gitu. Tapi yang ketiga ini sab'atun wa thaminuhum, ada wau di situ. Jadi kalau kata Ustadz saya itu ini mengisyaratkan bahwa itulah jumlah yang benar. Jadi Al-Qur'an itu hebatnya luar biasanya seperti itu ya. Jadi tidak mengatakan inilah yang benar, tapi tidak, hanya dengan isyarat kecil saja sehingga kita orang itu mempunyai pendapat bahwa itulah yang benar, dan itu pula yang terkenal di kalangan kisah yang dikenal oleh orang Arab gitu ya. Punten jadi ngaclok ke ayat 21. Nah itu ya. Lalu selanjutnya di ayat yang di kisah ini apa tempatnya katanya di Apsus, di Tarsus ya. Tarsus itu kalau tidak salah ada di Turki. Mungkin nanti Ustadzah Isma sama Ustadz Wildan yang bisa memberikan kesaksian langsung. Mungkin beliau pernah berkunjung ke sana ya di Turki ya. Kalau tidak salah di Turki ini gua Ashabul Kahfi ini. Nah, Warrokim. Nah, di sini Warrokim ini Rokim ini nanti ada ininya ya. Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam makna dari ar-Rakim ini. Nah, tapi kita teruskan dulu kisah yang dinukil oleh Imam Al-Maraghi ini. Beliau mengatakan bahwa jumlahnya seperti tadi ya 7 orang diikuti oleh seorang penggembala. Di antara 7 orang ini ada yang seorang pelayannya namanya Talmikha. Sampai ada nama-namanya juga ya. Talmikha. Makanya tidak heran ketika di ayat-ayat selanjutnya ketika Allah menceritakan kisah mereka, lalu ada salah seorang di antara mereka yang disuruh untuk belanja ke pasar untuk membeli makanan, karena memang di antara mereka itu ada yang biasa yang disuruhnya gitu ya. Yaitu kalau di sini disebutkan namanya. Tidak usah terlalu fokus kepada namanya ya. Nah, itu. Lalu selanjutnya mereka pergi ke gua ini untuk menyelamatkan akidah dengan tujuan juga untuk beribadah kepada Allah, bersembunyi dari kaumnya yang hampir mayoritas tidak sama dengan mereka menyembah, bahkan mereka terancam untuk tidak bisa menyelamatkan akidah kalau mereka tetap ada di lingkungan masyarakatnya. Begitu, makanya mereka melarikan diri ke gua. Nah, guanya tidak usah juga kita cari-cari tahu namanya, gunungnya namanya apa, walaupun di sini juga ada nama gunungnya gitu ya. Nah, lalu di sini kita melihat di dalam ayat yang ke-9 pertanyaannya kepada Rasulullah tentang Ashabul Kahfi dan Rokim. Nah, di sini ada kata Rokim. Rokim ini kalau di dalam kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Maraghi ini adalah 2 buah lempeng batu yang ditulis oleh 2 orang pejabat kerajaan yang menyembunyikan keimanan pada zaman mereka itu, dan mereka ketika Ashabul Kahfi ini ditidurkan oleh Allah selama tersebut, 2 orang ini menceritakan kisah mereka di dalam ditulis dalam 2 buah lempeng batu. Lempeng batu itu lalu disimpan di tempat tersebut begitu ya, dimasukkan ke sebuah peti dan petinya juga dikunci. Nah, makanya ketika mereka bangun, mereka tahu kisahnya itu dari
lempeng batu tersebut. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir. Jadi menurut Imam Ibnu Jarir bahwa Ar-Raqim, yang dimaksud Ar-Raqim ini adalah Alkitab. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, beberapa riwayat yang kalau kita lihat sumbernya dari Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa Raqim itu banyak berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Raqim itu adalah nama kota, nama kampung, ada yang mengatakan nama gunung, nama lembah di mana Al-Kahf atau gua itu ada, gitu ya, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa Ar-Raqim itu adalah nama anjingnya. Nah, tapi semuanya itu tidak dipilih oleh Imam Ibnu Jarir. Tapi Ibnu Abbas sendiri mengatakan bahwa saya tidak mengetahui maksud dari Ar-Raqim ini. Ada 3 hal yang tidak saya ketahui. Kalau tidak salah beliau mengatakan Al-Hanan, Al-Awah, dan Ar-Raqim. Tapi Imam Ibnu Abbas juga, karena terjemahan Quran ya Imam Ibnu Abbas itu berpengetahuan sangat luas tentang Al-Quran, beliau juga menyebutkan bisa ada yang mengatakan bahwa Ar-Raqim ini adalah kitab. Di yang terakhirnya juga di pendapat beliau hanya menukil-nukil ya, mengatakan kitab, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Dan memang di dalam di dalam kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Maraghi, Ar-Raqim itu adalah Kitabum Marqum. Kan di dalam ayat Al-Qur'an juga ada Kitabum Marqum. Marqum di sini artinya seperti maktul, qatil itu ada artinya maktul. Qatil itu korban pembunuhan, maktul orang yang terbunuh. Marqum, Raqim itu dari kata marqum. Marqum itu adalah kitab yang tertulis, ya, tertulis. Nah, itu. Nah, jadi itulah yang dipilih. Jadi maksud dari Raqim ini. Nah, itu secara keseluruhan mungkin kisah Ashabul Kahfi, ikhwani wa akhwati semuanya sudah pada kenal ya, sudah pada tahu bagaimana mereka diinikan. Nanti secara detailnya akan lebih terbahas di ayat-ayat selanjutnya. Jadi saya akan biarkan saja untuk ustadz-ustadzah yang lain untuk membahasnya, karena secara general semuanya sudah tahu cerita Ashabul Kahfi ini. Nah, itu ya. Di ayat ke-9 ini Allah, sekali lagi saya ulang lagi ya, Allah hanya seolah mempertanyakan kepada Rasulullah, apakah kisah Ashabul Kahfi dan Raqim, Ar-Raqim atau kitab yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi ini adalah salah satu dari bagian dari ayat-ayat kami yang menakjubkan. Sebetulnya untuk kita lebih menjadi beriman kepada kemahaesaan Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kebangkitan, itu tanda-tanda di kekuasaan Allah di sekitar kita pun itu lebih besar sebetulnya, lebih banyak sebetulnya. Jadi seolah-olah bagaimana ya, pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk dijawab. Pertanyaan mungkin seolah-olah seperti mu'atabah. Mu'atabah itu punten Ustadz Iman pilih abriyanya. Mu'atabah itu seolah-olah Allah teh nganahakeun gitu nya. Nah, ngan eta hungkul. Apakah sebegitu menakjubkannya kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim ini yang benar menjadikan tanda bahwa kiamat itu pasti terjadi, kebangkitan itu pasti ada. Padahal kalau kamu lihat, seolah-olah mu'atabah itu seperti itu. Padahal kalau seandainya kamu lihat sekeliling kamu, itu luar biasa tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan akan keesaan, kekuasaan, dan juga menunjukkan bahwa dunia ini pasti ada akhirnya dan manusia itu pasti akan dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu sungguh sangat banyak. Itu seolah-olah seperti itu Allah bertanya dalam ayat yang ke-9. Lalu selanjutnya
ketika Allah menyebutkan Ashabal Kahfi, maka di ayat yang ke-10-nya Allah menceritakan siapa itu Ashabul Kahfi. Ya, Allah di dalam ayat selanjutnya, id awal fityatu ilal kahfi, ketika sekelompok pemuda mencari perlindungan, naungan ilal kahfi, kepada sebuah gua. Al-Kahf itu adalah gua yang luas. Kalau guanya tidak luas, namanya ghor. Namanya gua juga kan. Rasulullah menerima wahyu yang pertama di gua juga. Tapi bahasanya bukan kahf, tapi ghor. Ya, bukan gedung olahraga, gornya. Ghor. Ghorun. Artinya ghor itu adalah celah ceruk yang ada di gunung, tapi sempit. Ceruk yang sempit namanya ghor. Ceruk yang luas namanya kahf, namanya cave kalau bahasa Inggris nama. Nah, gitu ya. Lalu ketika mereka sampai di gua itu, yang 7 pemuda itu melarikan diri, mereka ketika sampai di gua itu, mereka langsung berdoa kepada Allah. Faqalu, mereka berkata, semuanya berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu. Jadi bahasanya ladun itu sudah benar-benar dari Allah begitu ya. Rahmatan, rahmat. Wahayyi lana, dan mudahkanlah. Bahasa tafsirnya itu mudahkan. Hayya ayu hayyi itu kalau Allah sudah mentahyi itu semuanya akan sesuai dengan apa namanya tahyiyah itu tahiyah itu semuanya dipersiapkan betul-betul sesuai dengan keinginan atau tujuan permintaan itu, gitu ya. Kan bahasa hayuna orang Arab hayya, ya hayya ala shalah kan gitu ya. Hayu orang sholat, hayya. Nah, jadi kalau hayya itu nanti menggiring, apa namanya ya, upami bahasaan pas nama naon atau ya hayya ayu hayyu itu, jadi semuanya dipersiapkan untuk ke arah sana gitu. Itu hayya ayu hayyu itu. Wahai, mereka meminta kepada Allah supaya dimudahkan, makanya itu bahasa tafsir lama memudahkan gitu ya. Taisir seluruhnya mulus-mulus begitu ya, mulus-mulus saja untuk ke arah sana itu mulus gitu. Wahai lana, Allah persiapkan segala sesuatunya untuk mendukung itu tahiyah itu ya. Wahai lana min amrina, dari apa namanya, dari urusan kami ini, rosyada, petunjuk. Ada yang membaca rosyada, ada yang membaca rusda. Di dalam riwayatnya ada 2 riwayat. Riwayatnya ada yang dua-duanya di fathah, huruf pertama dan keduanya di fathah. Ada yang pertamanya di doma, lalu setelah ayat huruf keduanya di sukun. Begitu ya. Selanjutnya, kalau kita lihat doa kemenangan yang disampaikan kepada kita, ini adalah doa yang kita baca terus-menerus supaya Allah memberikan rahmat kepada kita, memudahkan jalan kita untuk menjadi pemenang. Allah berpihak kepada kita, memenangkan kita. Nah, di antara di top doa yang sudah Ustadz Iman bikin itu, di antaranya doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dalam kalimat wa hayyi' lana min amrina rasyada itu akan kita lihat bagaimana tahyi'ah Allah kepada Ashabul Kahfi yang semuanya itu mendukung supaya mereka tidur lelap dalam jangka waktu yang sangat panjang itu 309 tahun itu berapa generasi itu. Kalau seandainya tanpa tahyi'ah dari Allah, bukan karena rahmat dari Allah, mereka akan mudah terbangun. Jadi Allah persiapkan, sediakan segala sesuatunya yang memungkinkan mereka untuk bisa tertidur selama itu. Contohnya nanti kita akan lihat di ayat yang selanjutnya bagaimana matahari tidak mengenai mereka. Karena kalau matahari mengenai mereka, mereka akan terbangun dengan panasnya matahari. Bagaimana ketika
terbit, ketika terbenam, matahari itu terus berada di belakang mereka, gitu ya. Artinya udara yang ada di dalam gua tersebut sirkulasinya bagus, begitu. Terus oksigen masuk, matahari juga masuk, tanpa matahari itu menyakiti mereka, membangunkan mereka. Itu tahiyah dari Allah diantaranya. Lalu bagaimana juga nanti si gua itu sama Allah dibikin supaya orang itu tidak mau mendekati gua itu. Jadi mereka tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu ada sekelompok pemuda yang Allah tidurkan dari zaman kapan, begitu ya. Kalau seandainya kan kalau kita kalau kita logikakan tanpa kita melihat bahwa itu semuanya ditahyiah oleh Allah, bisa jadi mereka mendapat gangguan, ada orang datang, ada binatang buas, ada ada apalah yang akan membangunkan mereka. Tapi Allah siapkan mereka untuk bisa tidur selama tersebut, gitu ya. Makanya di ayat yang ke-11, ke-11, Allah sebutkan tahiyah yang pertama. Fadarabna ala adhanihim. Daraba yadribu itu memukul, tapi di sini artinya bukan memukul. Artinya di sini adalah to shut down, untuk menutup, benar-benar ditutup seolah-olah di ini aja. Itu ya, darabna di sini. Fadarabna ala adhanihim. Jadi itu bahasa kiasan, bukan bahasa yang hakiki. Allah pukul telinga-telinga mereka. Artinya mereka ditutup telinga mereka itu untuk mendengar sesuatu yang bisa mengganggu mereka dari tidur lelap mereka. Kalau seandainya Allah tidak tutup pendengaran mereka, tidak akan mereka tidur selama itu. Begitu ya. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi, di dalam gua itu sinin, tahun-tahun adada. Kenapa disebut sinina adada? Artinya di situ, menurut Imam Al-Maraghi, kenapa Allah sebutkan adada? Artinya tahun yang banyak. Artinya lit taksir. Kalau lit taklil tidak usah memakai adada. Kalau kata ad itu harus dihitung. Yang dihitung itu sesuatu yang banyak. Kalau yang tidak banyak tidak usah dihitung. Itu arti. Cuman juga memberikan arti bahwa mereka itu tidak tidur selamanya, begitu. Sini mereka tidurnya bertahun-tahun, ada yang panjang, gitu ya. Kemudian ba'atnahum. Jadi Allah loncat dulu kepada tujuan tujuan untuk mentidurkan mereka, yaitu untuk dibangunkan lagi, gitu ya, untuk dibangunkan lagi. Tsumma ba'atnahum, kemudian kami membangunkan lagi mereka. Lina alama. Nah, kalau cuma di sini mah belum kepada tujuan Allah yang Allah inginkan untuk orang-orang di zaman pemuda kahfi itu dibangunkan, gitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat secara rinci dari kisah Ashabul Kahfi ini, kenapa dibangunkan di zamannya raja siapa ya? Seorang raja soleh namanya Bedrus. Kenapa Ashabul Kahfi ini dibangunkan di zamannya Bedrus? Karena walaupun tidak usah kita concern dengan nama-nama itu, tapi biar agak ingat gitu ya. Karena di zamannya Bedrus itu seorang raja yang soleh. Di zamannya Bedrus itu ada dua kelompok orang yang yang kelompok pertama itu beriman kepada hari kebangkitan, yang satunya lagi mereka kafir, mereka ingkar dengan hari kebangkitan. Makanya Allah persiapkan mereka semenjak 309 tahun yang lalu untuk dibangunkan pada hari itu menjadi tanda, menjadi bukti bahwa hari kebangkitan itu ada. Itu ya. Nah, itu tahiyah Allah. Di antaranya, jadi Allah itu tidak hanya dalam kisah Ashabul Kahfi ini banyak sekali tujuan yang ingin dicapai, tujuan-tujuan yang akan yang akan dihasilkan dari Ashabul Kahfi itu, gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau di sini mah Allah menceritakan yang tentang merekanya. Hizbain di sini artinya kelompok
di antara para pemuda kahfi ini. Tsumma kemudian ba'atsnahum, kami membangunkan lagi mereka, lina alama, supaya kami mengetahui ayyul hizbaini, kelompok manakah dari dua kelompok ini ahsa yang paling tepat perhitungannya, lima labitu dari apa yang sudah mereka labitu itu tinggal, amada, waktu yang mereka spending gitulah bahasa eta namanya. Ya, waktu yang sudah mereka habiskan dalam tidur itu. Karena ketika mereka dibangunkan, mereka kan berselisih pendapat. Urang teh asaku enak-enak teh bareng gitunya. Kan kadang kita kalau tidur kita nyenyak enak banget. Ih sabaraha lami ieu teh urang teh bobo teh nya meni asaku enak-enak teh asal lami. Nah, aya nu ngaraos asal lami pisan, aya nu ngaraos teu patos lami. Makanya di ayat yang selanjutnya kita bisa melihat bagaimana mereka bukan beradu argumen ya, berbeda pendapat gitu ya. Ada yang mengatakan kam labithum qalu labithna yauman au ba'da yaum. Gitu ya. Ada yang mengatakan kita paling juga tidur sehari atau setengah hari gitu ya. Nah, ada lagi yang mengatakan punten ya, di ayat yang keberapa ya? Di ayat yang selanjutnya ya. Mana ayat yang selanjutnya? Kam labithum qalu labithna yauman au ba'da yaum. Rabbukum a'lamu bima labithum. Ada satu kelompok yang lain mengatakan Rabbukum, Tuhan kalian, a'lamu, lebih mengetahui bima labithum, berapa lama kalian tidur. Nah, di sini ada menunjukkan sesuatu, menunjukkan bahwa yang kondisi mereka dibangunkan oleh Allah itu masih seperti kondisi sebagaimana mereka dulu tidur. Artinya tidak ada perubahan dalam diri mereka. Bayangkan kalau seandainya mereka mengikuti hukum alam, waktu berjalan sekian ratus tahun, bagaimana mungkin kira-kira wajahnya? 309 tahun itu panjang banget. Wah, aki-aki banget berenya. Kalau kita lihat ya. Lalu mungkin kalau seandainya selama itu tidak gunting kuku, tidak gunting rambut, bagaimana rambutnya makan buah panjang sekali, kukunya panjang sekali, begitu ya. Tapi makanya mereka mengatakan kayaknya kita tidur cuma sehari atau setengah hari gitu ya. Nah, karena apa? Karena kondisi di mana mereka dibangunkan sama seperti ketika mereka tidur. Begitu ya. Bentar, ada tamu sebentar ya. Enggak, kita lanjutkan lagi ya. Begitu. Nah, jadi seperti itulah. Jadi makanya mereka berbeda pendapat. Nah, di sini Allah juga ingin mengetahui gitu ya, ingin mengetahui mana yang paling benar pendapatnya dalam hal seberapa lama mereka tidur, begitu ya. Lalu selanjutnya di ayat yang terakhir, yang ke-13 ini sudah mau hampir jam 6. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum. Makanya Allah mulai lagi bahwa Muhammad, sebagai jawaban untuk mereka, orang kafir Quraisy yang bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi ini, maka kami akan menceritakannya alaika, kepada kamu, naba'ahum, kisah mereka, kabar tentang mereka, bil haqi, yang benarnya. Nah, versi yang benar itu adalah versi Al-Qur'an ini gitu ya. Yang paling utama yang harus diketahui bahwa Ashabul Kahfi itu adalah innahum fityatun amanu birabbihim, bahwasanya mereka itu adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Saha Tuhannya teh? Allah yang Maha Esa. Gitu ya. Jadi sebagai penguatan, pengokohan bahwa dulu para Ashabul Kahfi yang dikenal kisahnya oleh orang Arab itu, mereka ditidurkan di kahf itu, di gua itu, karena apa? Karena mereka karena beriman kepada Allah, begitu. Jadi sebagai penguat kepada Rasul, makanya ada kisah 3 ini selain sebagai jawaban juga menjadi tasliyah kepada Rasulullah. Tasliyah itu sebagai penghibur, untuk menginikan hati Rasulullah yang sedang gundah gulana menghadapi kaumnya yang tidak mau terus beriman.
Nah, makanya dikuatkan bahwa fityah yang mereka kenal ini adalah para pemuda yang beriman. Lalu Allah sebutkan selanjutnya wazidnahum huda. Lalu kami tambahkan, masya Allah, ada penampakan. Iya. Jadi selanjutnya Allah sebutkan wazidnahum huda. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Maksud dari zidnahum huda ini adalah bahwa akibat dari kisah Ashabul Kahfi ini akan menjadi petunjuk kepada orang lain setelahnya. Itu yang disebutkan di dalam tafsir Al-Marawi, yang disebut zidnahum huda itu. Jadi apa namanya? Maaf ya, yang lebih concern kepada ziyadah fil hidayah atau bertambahnya hidayah itu adalah ketika kisah Ashabul Kahfi ini memberikan akibat yang luar biasa kepada orang setelahnya. Disebutkan di sini, mohon maaf, bahwa mana ya? Rusda, mohon maaf dulu ya, Rusda itu bukan Rusda ya ini ya. Huda, zidnahum huda. Huda itu hidayah. Nah, makanya di zaman Petrus tadi gitu, ketika Ashabul Kahfi ini dibangunkan, menjadi akibatnya adalah menjadi bukti yang sangat nyata di hadapan orang-orang yang mengingkari akan hari kebangkitan. Karena kalau orang yang berlogika bahwa hari kebangkitan itu sesuatu yang mustahil, gitu, susah dicerna oleh akal, gitu ya, maka Allah memberikan bukti yang nyata bahwa Allah berkuasa untuk menidurkan orang selama itu dan membangunkannya lagi. Jadi untuk orang-orang yang mati pun tidak ada yang sulit membangunkan orang yang sudah mati untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mungkin yang bisa kita bahas tafsir surat Al-Kahfi dari ayat ke-9 sampai ke-13 ini. Apa namanya? Kalau ya ziyadahnya mungkin kalau tadi saya diantaranya menyebutkan kisah yang terkenal di kalangan orang Arab begitu ya. Jadi itu hanya jadi acuan rujukan yang seini saja karena itu yang bukan menjadi concern kita, kepedulian kita. Tapi kalaupun itu memang kisah tersebut ma'ruf indal Arab, terkenal di kalangan orang Arab, jadi tidak heran, tidak usah heran gitu ya, karena kisah Ashabul Ukhdud aja ada di kitab Mahabharatanya orang Hindu ya. Jadi memang itu karena itu memang merupakan kejadian luar biasa. Kejadian aneh menakjubkan yang luar biasa yang pastinya juga akan diceritakan dari generasi ke generasi. Begitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan dengan doa yang selalu kita lantunkan untuk doa kemenangan diantaranya yang seperti yang dibaca oleh Ashabul Kahfi ini, semoga Allah juga berkehendak untuk kita mentahyiah, memudahkan segala urusan sehingga nanti kita Allah menangkan, Allah berpihak kepada kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Aku qauli hadza wa nastaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan, mungkin kurang sistematisan atau bahasa yang tidak terlalu cepat bisa jadi ya, tidak susah untuk dipahami mungkin juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustazah atas pembahasan tafsir surat Al-Kahfi ini ya, ayat 9 sampai ayat 11.
Mungkin ada waktu 10 menit nih, kalau misalkan ada pertanyaan, dibuka pertanyaan. Mangga, kalau ada, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ustazah, saya ingin bertanya, kalau rentan waktu Ashabul Kahfi itu antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ya? Jadi risalahnya itu risalah Nabi Isa ya? Iya, betul. Iya, betul. Kalau kita lihat di sini zamannya siapa? Bentar. Kalau kita lihat di kisah yang dinukil oleh Imam Al-Maroki setelah risalahnya Nabi Isa, begitu. Tapi tidak disebutkan di sini waktunya yang spesifik ya, kapannya, begitu. Dan di tafsir-tafsir yang lain apalagi tidak ada, tidak ditemukan yang rada lengkap dari seperti baca drama itu yang hanya di tafsir Al-Maroki saja. Siga asadina film gitu. Nah itu. Ya. Mungkin ada lagi? Masih ada nih 9 menit. Sayang nih, kayaknya asik juga nih. Pembahasan Ashabul Kahfi ini. Ya, mangga. Tuh, katanya ada filmnya tuh, Ashabul Kahfi. Dengan versi yang mana? Iya, tip. Imannya Ashabul Kahfi ini tentu saja keimanan yang sama seperti kita, iman kepada Allah yang Maha Esa, bukan iman kepada Nabi Isa yang disebut sebagai anak Allah, bukan yang itu. Ya. Yeah. Tapi risalah Nabi Isa yang murni, yang masih murni. Tip. Tadi Ustazah, tadi kan ceritakan ada versi orang Arab kebanyakan ya, gitu. Berarti kan Nabi Muhammad juga kan orang Arab juga, mungkin udah pernah ini ya, tahu tentang kisah ini gitu. Gimana tuh? Kalau tidak salah, karena tidak ada di tafsir yang ininya, di tafsir yang surat sebelumnya, karena di dalam judul yang dikutip oleh Imam Al-Maroki aja, mulakhas qissat Ashabul Kahfi kama uthira anil Arab, sebagaimana yang dinukil dari orang-orang Arab, dari orang Arab sebelumnya, begitu ya. Jadi mereka datang kepada Rasulullah untuk menguji pengetahuan Rasulullah tentang Ashabul Kahfi, dan Rasulullah belum berpengetahuan waktu itu tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, begitu ya, tentang roh. Jadi yang ditanyakan kepada Rasulullah itu 3 hal, dan mereka mendapatkan ini juga bocorannya itu juga dari orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi mereka kalau tidak salah mereka minta pendapat kepada orang Yahudi dulu, bahwa coba tanyakan tentang ini gitu. Jadi 3 hal yang ditanyakan itu, tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, kisah Zulkarnain, dan tentang ruh. Tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Kalau Ashabul Kahfi seperti ini berarti benar, sama gitu ya. Kalau tentang Zulkarnain seperti ini berarti betul. Allah kisahkan dua-duanya di dalam Al-Qur'an, makanya ketika wa yas'alunaka 'anir ruh, maka Allah tidak jawab, ilmunya hanya di diriku saja, hanya aku saja yang mengetahui hakikat ruh itu. Tidak diberitahukan ya. Nah, makanya di ayat yang lain, makanya ketika kaum kafir Quraisy itu datang kepada Rasulullah menanyakan 3 hal ini, lalu Rasulullah mengatakan, iya saya akan jawab besok. Dengan sangat pede Rasulullah menjawab bahwa Allah pasti akan menurunkan wahyu untuk jawaban mereka itu. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan insya Allah.
Makanya ada tegurannya di dalam ayat yang berapa ya? 20 berapa? 23 24 begitu. Sekedar. Yang wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha'. Janganlah kamu mengatakan akan aku lakukan besok untuk melakukan sesuatu besok syai'in illa insyaallah, kecuali engkau katakan insyaallah. Itu merupakan teguran kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan kepada kaum kufar Quraisy itu bahwa saya akan jawab besok, karena dengan yakin bahwa Allah akan turunkan jawabannya kepada Rasulullah. Makanya dalami, itu tegurannya ada dalami begitu. Makanya ya, jadi manusia itu jangan terlalu pede. Jadi manusia itu jangan ada sedikit aja sombong di dalam hatinya. Karena apa? Kalau sudah ada rasa, walaupun Rasulullah bukan sombong itu ya, tapi itu Rasulullah langsung ditegurnya itu dengan dibiarkan dulu oleh Allah, tidak langsung wahyu itu diturunkan. Jadi jawaban dari makanya itu menjadi ujian lagi kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Ya dengan mana jawaban Muhammad itu ditunggu-tunggu sampai sekarang kok nggak ada gitu ya. Nah itu teguran dari Allah ketika Rasulullah dengan sangat pede mengatakan saya akan lakukan itu, saya akan berikan jawabannya besok tanpa mengatakan insya Allah. Gitu ya. Makanya ketika kita juga ingin menang jangan terlalu pede. Katakan insya Allah. Insya Allah menang. Insya Allah kita insya Allah. Gitu ya. Tapi ya, insya Allah dengan ikhtiar kita menang. Gitu. Allah pun langsung tegur Rasulullah dengan tidak segeranya diturunkan jawaban dari pertanyaan itu. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan insya Allah. Jazakumullah Ustadzah yang telah menyampaikan materinya. Sekarang sudah mendekati jam 6 ya, kita sudahi aja. Terus ibu-ibu mah tos ieu ibaratnya tos. Ayo Ustadzah mah tos di dapurnya. Siap. Katakan punten abdi teh da wifi-na luhur nu caket pawan teh aya wifi janten anggo Syukran. Ya kita tutup aja pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah semuanya Ustadzah yang telah menyampaikan. Kemudian beri kesehatan Ustadzah ya. Sehat selalu. Insyaallah mungkin di lain waktu juga memberikan materi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran, nawwarta darbi syukran. Syukran ya Rabbi, شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا